Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rali Fauzan dengan NIM 333-2161 dari Kimia kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan elektrokimia 1 yang mencakup materi dari nomor 1 sampai nomor 8 pada elektrokimia. Dosen pengampu Bapak Fajri Iksan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dari elektrokimia. Nah, elektrokimia ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Nah, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Atau bisa disederhanakan kalau elektrokimia ini adalah aplikasi dari materi reaksi redoks yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, sel elektrokimia ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada sel volta, dan yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, sebelum kita ke perbedaannya antara keduanya, kita ke persamaannya dulu. Nah, persamaan antara keduanya ini, yang pertama, keduanya itu terdapat elektrode ya. Nah, elektrodenya ini yang terdiri dari katode, anode, dan larutan elektrolit atau larutan yang dapat mengantarkan listrik. Dan persamaan yang kedua yaitu terdapat katode yang tempat terjadinya reaksi reduksi, dan anode itu oksidasi. Nah, itu persamaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita ke perbedaan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, kalau sel volta itu dia mengolah dari energi kimia, ya, dia itu dari energi kimia, ya kan, dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ya kan, energi kimia di sini ya kan, di batangnya itu menjadi energi listrik. Sedangkan kalau si sel elektrolisis ini dia sebaliknya, dia dari energi listrik, ya kan, dari energi listrik menjadi energi kimia, sebaliknya dia. Dan perbedaan yang kedua yaitu kalau sel volta ini dia reaksi redoksnya spontan. Maksudnya spontan di sini tuh dia itu nggak perlu kekuatan lagi gitu. Maksudnya ya terjadi aja, nggak perlu energi dari luar lagi gitu. Ya kan? Soalnya kan dari energi kimia dari sini kan. Sedangkan kalau elektrolisis tuh selnya dia nggak spontan, soalnya dia harus ada energi luar, ya kan? Atau energi listrik. Perbedaan yang ketiga, katode itu kutubnya, kalau di sel volta, katode itu kutubnya positif. Kalau anode di sel volta itu kutubnya negatif. Sedangkan kebalikannya di sel elektrolisis, kalau katode di sel elektrolisis kutubnya negatif, dan kalau anode di elektrolisis itu kutubnya positif. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya dia. Dan kalau di sel volta itu dia berbeda wadahnya, ya kan, beda wadah gitu kan. Kalau di elektrolisis kan wadahnya sama, satu katode dan anode barengan wadahnya kan. Terus di sel volta juga terdapat jembatan garam ya. Sedangkan di elektrolisis dia hubungannya pakai kabel, nggak pakai jembatan garam. Ya, itu sih.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sel volta. Nah, di sini ada reaksi sel volta gitu. Nah, di sini ada batang tembaga atau Cu ya kan. Nih, batang Cu. Bentar. Di sini ada batang Cu. Dan di sini ada batang seng atau Zn ya kan. Pada kutub anoda. Di sini batang Cu ada di kutub katoda atau kutub positif. Nah, di sini juga ada larutan ZnSO4. Ya kan. Di sini satunya ada JuSO4 ya. Di sini ada, kemudian ada jembatan garam kan. Biasanya jembatan garam ini berupa gel gitu. Nah, di sini pada kutub anoda itu kutub negatif, Zn mengalami oksidasi, ya kan? Di sini mengalami oksidasi. Zn yang tadinya Zn solid menjadi Zn2 plus aqueous yang plus 2 elektron, menghasilkan energi potensial reduksi standarnya itu 0,76 volt. Sedangkan di kutub katode atau kutub positif itu terdapat Cu2 plus atau Cu-nya ini mengalami reduksi. Sehingga dia yang tadinya Cu2 plus, OS plus 2 elektron menjadi menerima ya. Jadi Cu solid. Dan menghasilkan E0 itu sama dengan plus 0,34 volt. Nah, kemudian di reaksi redox menghasilkan energi listrik sebesar 1,1 volt. Nah, sini kan ntar lama-lama sengnya itu kan terkikis ya. Jadi menghasilkan di sini gelembung-gelembung kepada si tembaganya. Nah, notasi selnya itu ditulis seperti ini, ya kan? Di sini ada kubu anode, ya kan? Ini anode, ya kan? Kubu negatif, sedangkan di sini katode. Katode. Kubu positif. Dan ini jembatan garamnya. Yang biasanya berupa dia itu berupa NaCl bisa, KCl bisa, atau NaCl3 bisa. Nah, seperti ini penulisan dari notasi sel reaksi sel volta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu E0 atau potensial reduksi standar. Nah, E0 atau potensial reduksi standar ini adalah potensial listrik yang dihasilkan elektrode pada reaksi reduksi pada keadaan standar, yaitu 25 Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, makin mudah suatu unsur itu mengalami reduksi, maka E0 itu semakin baik atau semakin ke atas, yaitu semakin positif dia. Nah, contohnya gini nih, ya kan? Tuh, makin ke atas dia makin positif ya kan. Berarti yang paling mudah mengalami reduksi di sini adalah si fluorine. Ya. Dan balikannya yang sulit mengalami reduksi atau dia bisa dibilang oksidator lemah, yaitu adalah litium. Nah, sini ada kan, makin ke atas dia mudah reduksi, oksidator kuat.
sulit oksidasi, reduktor lemah. Makin ke bawah dia mudah oksidasi, reduktor kuat, sulit reduksi, oksidator lemah. Nah, di sini ada rumus potensial reduksi standar atau N0. Nah, atau N0 sel itu sama dengan N0 katode dikurang N0 anode. Nah, kalau dilihat dari reaksi sel Volta yang tadi, sini saya kan ditambah ya. Ini sebenarnya sama aja gitu kan. Karena tadi anodenya si Zn ini mengalami oksidasi, maka saya balik gitu kan. Sehingga yang tadinya sebenarnya Zn itu min 0,76, N0-nya jadi plus 0,76. Nah, coba kalau kita balik ya, pakai rumus ini gitu. Berarti N0 katode kan si Cu itu kan plus 0,34 ya. Berarti N0 sel itu sama dengan 0,34 dikurang si Zn. Zn itu min 0,76. 0,76. Sama aja gitu kan, minus ketemu minus ya plus. Berarti 0,34 ditambah 0,76. Ya 1,1 juga. 1,1 juga ya. Nah, yang ketiga itu ada potensial relatif, yaitu terhadap hidrogen. Nah, hidrogen di sini kan N0 0 gitu kan, jadi pembatas antara si positif sama negatif ya kan. Berarti dia yang paling relatif dia reduksinya hidrogen itu. Yang reaksinya itu 2H+, 2H+ plus 2 elektron jadi H2 atau hidrogen. N0 0 volt. Nah, di sini reaksi bisa dikatakan spontan itu ketika N0 selnya di atas 1, lebih dari 0. Kalau dikurang dari 0 dia tidak spontan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan deret volta. Deret volta ini adalah akibat dari gara-gara dari tabel potensial reduksi standar ini, tabel N0 ini menghasilkan yaitu deret volta. Nah, deret volta ini tapi dia cuma logam doang atau deret potensial logam. Dari Li sampai Au, emas. Nah, Li di sini sebagai reduktor kuat gitu kan. Reduktor kuat berarti dia mudah oksidasi ya kan. Sedangkan di sini Au dia oksidator kuat ya. Sedangkan H di sini menjadi pembatas. Nah, fungsi dari deret volta ini itu dapat meramalkan reaksi yang berlangsung. Dia reaksinya ini bisa berlangsung atau enggak sih gitu maksudnya. Nah, ini fungsi dari deret volta. Nah, di sini ada reaksi yang pernah kita pelajari gitu kan. Nah, kayak logam 1 plus garam 1 menghasilkan logam 2 menjadi garam 2 gitu kan. Di sini ada L, G+, menghasilkan L+, larutan jadi garam solid gitu kan. Jadi solid. Nah, ini dari hasil dari deret volta. Nah, saat berlangsungnya itu logam 1 harus terletak di sebelah kiri dari garam 1. Berarti gini aja, ada contoh soalnya nih kan. Misalkan nih Ca sama Zn, Ca solid ditambah Zn SO4 aquos menghasilkan Ca SO4 aquos plus Zn solid. Nah, Ca ini kan di sebelah kiri dari Zn. Berarti dia bisa. Berarti ini bisa reaksinya bisa gitu kan. Bisa terjadi gitu. Coba kita lihat di reaksi kedua, Na dengan CuS 2Na dengan CuSO4. Nah, kalau Na dengan Cu ya, berarti Na di sini, sedangkan Cu
Cu itu di sini gitu kan. Oh, hampir dia mendekati AU, sudah terkuat. Berarti dia bisa gitu. Bisa terjadi. Sedangkan CU dengan FE. Kalau CU dengan FE, CU di kanan, FE di kiri. Wah, berarti ini nggak bisa. AL dengan NaCl. AL di sini, Na-nya di sebelah, oh di sebelah sini. Berarti AL duluan ya kan, nggak bisa. Sama kayak CU tadi. Itu. Jadi dari Volta itu ya, mestinya dapat meramalkan nih reaksi itu bisa nggak sih berlangsung atau enggak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih aplikasi sel Volta di bidang industri? Ada pertama tuh ada sel aki, ya, baterai, dan juga pencegahan korosi. Itu aplikasi sel Volta di bidang industri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel elektrolisis. Ya. Nah, dia ini kebalikan dari sel Volta, ya kan, katode sama anodenya. Kalau di sini katodenya dia sumbu negatif, sedangkan anodenya sumbu positif. Nah, sedangkan di elektrolisis ini yang diberikan itu energi listrik, menghasilkan reaksi, oh ini maksudnya reaksi kimia, menghasilkan reaksi kimia ya. Nah, di sini juga reaksi redoxnya tidak spontan, atau dia kan harus ada dorongan dulu gitu. Nggak kayak sel Volta. Kalau elektrolisis itu harus ada dorongan berupa energi listrik. Nah, di sini kan ada katode, batang katode ya kan. Dan di sini batang anode. Elektron itu bergerak dari sumbu negatif ke sumbu positif. Di sini ada, kemudian batang ini dihubungkan oleh kabel ya. Nah, di sini ada hubungan kabel. Selanjutnya. Nah, elektrolisis ini dibagi menjadi dua ya kan. Ada pada larutan dan pada lelehan cairan atau maupun leburan. Kita akan bahas satu-satu gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aturan elektrolisis larutan. Larutan itu kan ada dua ion ya kan, kation sama anion. Kation itu ion positif, sedangkan anion ion negatif. Nah, kalau katode ini sumbu negatif, itu lihat dari kationnya, ion positifnya. Nggak usah ngelihat dia itu bendanya itu bahannya apa seng, itu nggak usah lihat. Kita lihat dari kationnya aja, lihat dari sumbu positifnya aja. Nah, ntar dibagi lagi gitu yang tereduksi. Ada yang reduksinya misalkan sini ada A+ yang tereduksi atau menjadi hidrogen dan logam. Logam dibagi lagi, ada logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, dan logam lain. Kalau logam yang ini, dia yang tereduksi itu air gitu, menjadi hidrogen juga. Sedangkan kalau yang logam lain itu dia yang tereduksi logam lain itu yang tereduksi menjadi logam. Nah, ngerti kan? Jadi logam itu sendiri yang tereduksi dia menjadi logam lagi gitu. Nah, kan tadi ada kation anion. Nah, sekarang kita beralih ke anode, sumbu positifnya gitu. Kita lihat dari bahannya gitu, lihat elektrodenya gitu, lihat dari bahan batangnya, dia terbuat dari apa gitu kan. Itu mempengaruhi anode atau sumbu positif. Nah, anode ini dibagi lagi, ada anode inert dan anode tidak inert. Kalau anode inert itu dia mempengaruhi reaksinya itu mempengaruhi oksidasinya itu mempengaruhi dari anion itu sendiri gitu kan. Nah, di sini ada platinum, terus emas sama si karbon. Nah, cuma 3 ini doang sih anode inert gitu kan. Nah, di sini ada OH- ya kan, sama sisa asam. Nah, kalau teroksidasinya itu OH- dia akan menjadi air H2O. Sedangkan kalau sisa asam dibagi lagi, ada yang beroksigen sama ya kan, sama tanpa oksigen. Tadi ya tanpa oksigen gitu kan. Kalau yang oksigen dia air juga H2O menjadi hidrogen. Sedangkan
kalau yang tanpa oksigen dia Cl klorida sama bromida menjadi Cl, menjadi gas juga sih, klorida sama bromida juga. Sedangkan kalau anode tidak inert itu dia nggak mempengaruhi anionnya. Nah, sini nih seperti LS ini ya kan. Dia logamnya itu tidak mempengaruhi logam itu teroksidasi menjadi logam itu sendiri lagi gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan elektrolisis lelehan, cairan atau leburan. Nah, di sini disebutkan yang terlibat itu hanya kation, anion, dan elektrode yang dalam reaksi tersebut karena tidak mengandung H2O. Berarti dengan kata lain, H2O-nya tidak ada yang teroksidasi maupun tereduksi dalam elektrolisis lelehan atau cairan maupun leburan. Berbeda, berarti dia berbeda banget aturannya sama si aturan elektrolisis larutan. Sangat berbeda gitu ya. Karena di sini dia tidak mengandung H2O. Tidak mengandung H2O. Gitu. Kemudian dilanjut hukum 1 Faraday. Nah, hukum 1 Faraday ini bisa dilihat bahwa massa hasil elektrolisis ini bisa didapat dengan mengalihkan si berat ekivalen dikali arus listriknya, kuat arus listrik dikali waktu dalam second dibagi 96.500. Atau di sini jumlah listriknya itu sama ya, jumlah listrik tapi dalam bentuk F dikali T dibagi 96.500. Nah, si berat ekivalennya ini atau E ini bisa didapat dari AR senyawa dibagi jumlah elektron. Nah, di sini ada keterangannya, M itu adalah massa hasil elektrolisis dalam bentuk gram, I adalah kuat arus listrik dalam bentuk ampere, T waktu elektrolisis dalam bentuk second, F itu jumlah listrik Faraday ya kan, atau mol elektron, E itu berat ekivalen. Nah, hukum 2 Faraday. Kemudian hukum 2 Faraday itu digunakan pada saat elektrolisis mungkin dalam bentuk seri. Ya kan. Di sini perbandingan antara M1 banding M2 dibagi E1 banding E2. Berarti perbandingan antara massa 1-2 hasil elektrolisis dibanding berat ekivalen 1-2 gitu. Seperti itu ya. Kemudian aplikasi sel elektrolisis di bidang industri. Yang pertama ada permurnian logam sama penyempuan atau electroplating. Nah, electroplating ini sering digunakan pada perhiasan gitu. Ya kan? Untuk atau logam-logam yang mudah korosi, yang mudah karat, biar dia itu nggak cepat karatannya gitu. Makanya pakai electroplating atau pakai si sel elektrolisis ini gitu. Kemudian ada permurnian logam nih, di sini ada velg mobil ya. Ini menambah daya tarik lah gitu tuh. Orang lebih enak gitu ngeliatnya kan. Kalau pakai permurnian logam ini yang atau hasil dari aplikasi sel elektrolisis. Mungkin itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.